Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Sumaimu jiwaku
kami boleh menaikkan dupa yang harum yang boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami undang Roh Kudus untuk turut hadir dalam ibadah kami, untuk menjamah kami setiap daripada kami satu demi satu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Amin. setiap paginya. Amin. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah Allah yang besar. Amin.
maupun yang ada di rumah, mari jauh lebih dalam lagi kita mempersiapkan hati kita untuk menerima setiap rema firman Tuhan.
Setiap kami datang sujud menyembah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan semakin kami diurapi Tuhan dari hari ke hari, semakin kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan saat ini lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu agar kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh meraih setiap janji-janji dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bukakan setiap mata rohani kami, selubung-selubung yang tertutup dibukakan dengan selubung Kristus. Terima kasih Bapa Syurgawi, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Tidak terasa waktu terus bergulir. Sekarang sudah masuk akhir Maret, minggu terakhir. Baru kita merayakan tahun baru ya. Sekarang udah lewatin Imlek, sekarang udah masuk akhir Maret. Sebentar lagi kita perayaan Paskah. Tuhan Yesus berkati pasti kita semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Baik yang di tempat di sini maupun yang di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai kepada 16. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar daripada firman Tuhan. Apa yang bisa kita terima berkat daripada firman Tuhan ini? Mari kita lihat di mana saat itu mengalami kekeringan, tidak hujan selama 3,5 tahun. Nah, di situ Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk ke Sarfat menemui seorang janda. Puji Tuhan kalau janda itu kaya raya ya, tapi puji Tuhan ini, janda ini sekali makan sudah mati menurut firman Tuhan. Sekali makan dia udah gak punya makanan lagi. Kalau secara logika kita, akal saya kita berpikir, memang Tuhan itu gak tahu ya, janda itu udah miskin, udah gak bisa makan, udah sekali makan roti itu sebentar makan juga udah mati gitu, udah meninggal gitu. Memang Tuhan itu gak sanggup, gak berkuasa untuk mengirimkan janda yang kaya atau orang kaya siapapun. Sanggup Tuhan sanggup melakukan. Tapi itulah Tuhan suka, boleh dikatakan suka membuat sesuatu yang aneh-aneh supaya kita menerima berkat Tuhan. Nah, Elia datang-datang, belum kenal siapa dia, kenal juga enggak, udah bilang kasih minum nih sama saya nih. Nah, kan? Sudah kasih minum, belum aja ngambil sampai ke tangan Elia untuk minum, dibilang lagi, bikin roti padaku ya. Terus dan janda itu dibilang bahwa dia gak punya makanan. Kalau dipikir si Elia ini gak tahu diri amat sih, datang-datang minta air minum, kenal juga enggak siapa itu janda, siapa itu Elia, gak kenal. Tapi begitu datang, tentu saja atas perintah Tuhan, minta minum. Udah minta minum, minta roti lagi, ya kan? Minta sepotong roti, ya kan? Udah tahu janda itu miskin loh, boleh dikatakan miskin kin. Jadi ada ada kuadrannya. Jadi mari kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan Tuhan selalu ingin memberkati kita lewat apa? Di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah kesulitan kita. Di sini dikatakan sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jadi sedang mengumpulkan kayu api ini untuk membuat roti ya. Terus dikatakan lagi, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Lalu perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti ya kan? Sebetulnya Elia tahu gak sih bahwa janda Sarfat ini gak punya makanan? Pasti dia tahu, karena dia adalah nabi. Pasti Tuhan sudah memberitahu dia. Ya, Tuhan udah bilang, bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bukan janda yang kaya, tapi janda yang sehabis makan dengan sisa makanannya yang ada itu sebentar lagi dia mati, meninggal ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya dan kami akan mati. Jatah makan berarti tinggal 2 porsi. Ya. 2 porsi, segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Untuk siapa? Untuk janda itu dan untuk anaknya. Seenaknya Elia berkata, tetapi katanya kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian baru kau buat bagimu dan bagi anakmu. Udah tinggal 2 porsi, minta lagi buat ke dia dulu. Kalau dibilang manusia, gak tau diri amat sih tuh Nabi Elia, ya benar gak? Coba sekarang teman kita datang, kita udah tinggal 2 porsi makanan. Teman kita datang tiba-tiba, udah kasih saya seporsi. Ya. Sedangkan di dalam keluarga kita ada 2 orang. Setelah itu teman minta seporsi, dia nggak ada lagi, kurang 1 porsi. Tapi Elia berkata kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagi sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Berapa lama? 3,5 tahun. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta, berarti ada sekarang berapa orang yang makan? Perempuan, Elia, dan anaknya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Berkat Tuhan sungguh luar biasa. Kenapa sih Tuhan mau cari? Kayaknya Tuhan itu nggak ada kerjaan gitu. Maksudnya mencari janda yang di Sarfat tapi udah miskin, udah sekali makan, udah itu meninggal dia. Memang Tuhan nggak sanggup ya kirimkan janda yang kaya. Seperti zaman Tuhan Yesus kan, yang layani Tuhan Yesus itu adalah wanita-wanita yang kaya melayani Tuhan Yesus, yang menopang pelayanan Tuhan Yesus. Oh, perempuan-perempuan yang kaya. Ya. Mari kita lihat kenapa sih Tuhan memilih janda yang di Sarfat. Tuhan ingin memberkati janda yang di Sarfat. Kenapa Tuhan pilih janda di Sarfat? Karena Tuhan ingin memberkati janda yang di Sarfat. Kenapa? Kok Tuhan pilih yang miskin? Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya bahwa di tengah-tengah kesulitan Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Amin. Di tengah-tengah kesulitan si janda Sarfat, ya, dia di tengah-tengah dalam kesulitan dia, justru mata Tuhan tertuju kepada janda di Sarfat. Berarti mata Tuhan tertuju kepada orang-orang miskin. Amsal 17, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Bagian A-nya. Siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Kalau Elia mau berkata, aduh Tuhan memang nggak ada yang lain ya Tuhan. Kenapa ini janda yang miskin yang dikirimkan untuk yang Tuhan pilih untuk dia memelihara hidup saya? Emang Tuhan nggak ada yang lain ya? Kalau Elia menghina, meremehkan janda yang di Sarfat, berarti Elia melanggar perintah Tuhan. Elia taat kepada perintah Tuhan karena dia tahu Allah yang dia sembah
Allah yang melakukan mukjizat. Allah yang sanggup melakukan segala perkara di tengah-tengah kesulitan umatnya. Ya. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Artinya, dalam setiap kehidupan kita, adakah kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang dalam kekurangan? Mari kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh janda itu, apa yang diperbuat oleh janda itu, ya, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang tidak berdaya, kepada janda yang di Sarfat. Kita belajar daripada janda itu, bagaimana dia bisa menerima berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat dia. Kalau dia bisa menanggap apa yang dikehendaki Tuhan, berarti dia bisa menerima berkat Tuhan. Kalau dia tidak peka terhadap perkataan Tuhan, maka dia gagal menerima berkat Tuhan. Janda di Sarfat, ya, dikatakan Elia bahwa dia harus memberikan dia sepotong roti. Padahal porsi makanan daripada janda itu hanya dia sama anaknya. Tapi Elia bilang, buat saya dulu. Belajar dari janda Sarfat. Janda Sarfat memberi dari kekurangan. Janda Sarfat memberi daripada kekurangan. Kalau engkau ingin diberkati, engkau harus menabur. Engkau menabur bukan dari kelimpahan, tapi engkau menabur dari kekurangan. Justru di saat engkau menabur di dalam kekurangan, Tuhan siap memberkati. Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang lain buat kita terima. Contoh, kalau kita punya segenggam benih, taruhlah padi, segenggam benih padi. Kalau benih padi ini kita tidak taburkan, ya, dan dia bertumbuh menjadi tunas dan akan menjadi tanaman padi, maka padi itu akan tetap jadi segenggam padi. Kalau segenggam padi ini langsung kita habisin, maka kita tidak akan pernah menuai. Tangkap? Kita punya segenggam padi. Kalau padi ini kita tidak menabur, maka tetap segenggam padi. Apalagi kita makan padi ini, habislah. Tapi kalau padi ini segenggam, kita tabur, ya, benih padi ini kita tabur, maka dia akan menjadi banyak. Dia akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan padi yang banyak, dan dia akan berbuah dan menghasilkan buah lebih banyak. Contoh lagi, kalau kita ingin mendapatkan 100 pohon cabai, tidak mungkin kita tabur bibit dari cabai 10 biji. Maka akan tumbuh berapa pohon? Berapa pohon cabai? Tetap 10. Ya. Otomatis dia tetap menghasilkan buah, tapi buahnya sedikit. Tapi kalau kita inginkan 100 pohon cabai, kita harus tabur benih yang lebih banyak. Berarti tabur 100 biji.
Gak mungkin kalau kita tanam 10 pohon cabai menghasilkan 100 pohon cabai. Gak mungkin. Kalau engkau nanam 10, ya hasilnya 10. Kalau engkau tanamkan 100 pohon cabai, maka itu akan menghasilkan yang berlimpah. Dari 100 pohon itu, yang dari benih ditabur, dan dia menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata, Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Gak ada firman Tuhan katakan, siapa yang sedikit memberi berkat, diberi kelimpahan. Gak ada. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di saat kita menabur, kita akan menuai. Kalau kita tidak pernah menabur, maka kita tidak pernah menuai. Berilah, maka kamu akan diberi. Ayo kita belajar bagaimana kita supaya mendapatkan berkat. Berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Hukum tabur tuai. Janda di Sarfat bukan kelimpahan. Dalam kekurangan. Justru dalam kekurangan ini dia mau menabur supaya hidupnya diberkati. Kalau engkau ingin hidup diberkati, engkau mulai menabur. Engkau belajar menabur. Engkau belajar memberi dari kekurangan kita. Seringkali kalkulator kita lebih hebat daripada kalkulator Tuhan. Kita punya kalkulator, kita hitung. Wah, sebulan ini saya harus begini. Oh, untuk ini, untuk sabun, untuk ini. Kita hitung pas. Oh ya, sudah cukup pas. Gak usah menabur, pas. Ternyata di tengah-tengah bulan bolong. Lah, kok kurang ya? Aduh, kok kayaknya kemarin itu cukup, tapi kenapa kekurangan ya? Lah iya, kita seolah-olah itu kita bekerja tapi dalam pundi-pundi yang bolong. Karena yang kita lihat adalah kepentingan diri kita sendiri. Sering saya melihat hukum tabur tuai. Di saat saya menabur, bukan dalam kelimpahan, tapi dalam kesederhanaan kita, saya menabur. Tapi firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Tidak pernah kekurangan. Selalu saya menabur, ada berkat yang Tuhan kembalikan. Bahkan lebih daripada apa yang kita tabur. Nah, itulah firman. Seperti janda di Sarfat. Kalau janda di Sarfat pada saat itu dia memikirkan diri sendiri, enak aja gue lu makan ya, enak aja ya. Gue mending buat anak saya dan saya, kata janda Sarfat. Terus itu pasti mati. Tapi janda di Sarfat mau belajar taat akan perkataan Tuhan lewat Nabi Elia. Belajar, mari kita belajar taat. Belajar melakukan firman Tuhan. Belajar bertindak. Iman tanpa perbuatan itu mati. Beranakah kita melangkah? Berani kita melangkah enggak? Ayo selon-selonan sama Tuhan. Firman adalah Tuhan sendiri. Iya dan amin. Mungkin selama ini kita ekonomi atau kalkulator kita terlalu pintar. Makanya kita selalu pas. Akhir bulan pas. Bahkan aduh kurang. Kalau nggak pas ya kurang. Nggak pas ya kurang. Ya nggak kurang ya pas. Ayo belajar menabur dari kekurangan kita. Belajar seperti janda Sarfat. Belajar peduli kepada orang lain. Tidak kita terfokus pada diri kita sendiri. Selama hidup kita terfokus pada diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah
menabur. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Menabur untuk sesama kita yang dalam kekurangan. Memberi. Belajar untuk bermurah hati. Kalau kita belajar murah hati, Tuhan juga akan murah hati kepada kita. Amin. Di dalam kita mengiringi Tuhan, bukan kita ada dulu, baru kita melangkah. Enggak. Selalu Tuhan membuat kita dari yang mukjizat Tuhan, selalu dari yang tidak ada menjadi ada. Air menjadi anggur di pernikahan Kana. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu mukjizat. Kalau kita ada langsung kita ini, ya nggak ada mukjizat. Tuhan tantang kita. Seberapa engkau mau percaya kepada firman Tuhan? Kalau kita mau melakukan, tidak pernah rugi. Buktinya jangan disarfat. Dia boleh hidup, ya. Dikatakan dia mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kekeringan saat itu terjadi adalah 3,5 tahun. Tuhan pelihara. Amin. Kalau janda sarfat itu tidak mau taat, maka dia tidak akan menerima berkat Tuhan. Tapi karena ketaatannya, ya, dan dia mau berbagi dari kekurangannya, dan dia mau belajar untuk menabur, maka hasilnya bukan 2-3 kali lipat, beratus-ratus lipat. Sekali makan dia udah mati. Tapi Tuhan buat dia selalu ada persediaan makanan di dalam rumah janda itu. Bahwa tepung di dalam tempayan tidak pernah habis. Minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Selalu dilipat gandakan. Satu contoh lagi mungkin. Kalau kita segelas air minum yang tidak pernah dituang kemana-mana, tidak pernah dipindahkan wadah kemana-mana, segelas air putih tetap segelas air putih. Tapi kalau segelas air putih itu kita isi penuh dan kita tuang ke baskom, kita isi lagi, tuang lagi ke baskom, isi lagi, akan menjadi berlipat-lipat ganda. Amin. Kalau kita ingin mendapatkan berkat Tuhan, belajar seperti janda di Sarfat. Bertindak dengan keyakinan. Keyakinan akan apa? Firman Tuhan. Orang yang menabur tidak pernah kekurangan. Satu lagi, Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang mengalami hal seperti ini? Bertobat. Bertobat, belajar. Taat pada firman Tuhan. Kalau engkau mengukur-ngukur dengan ukuran dengan Tuhan, Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau matematika kita pintar, Tuhan lebih pintar lagi dalam matematika dia dalam hidup kita. Selagi engkau berfokus pada masalahmu, selagi engkau berfokus hanya pada kepentinganmu, maka hanya berkat itu dan itu dan itu yang kamu terima. Karena engkau tidak pernah menabur benih. Memang bukan ada yang benih kita tabur langsung kita tuai. Ada yang tunggu.
Engkau percaya nggak bahwa apa yang kamu tabur kamu tuai? Sekarang contoh logika. Ya, kalau engkau nanam cabai, nggak mungkin engkau tidak menerima hasil daripada cabai yang kamu tanam. Nggak mungkin kan? Ya, taruhlah kamu pelihara, kamu punya cabai berapa pohon? 10 pohon. Taruh 2 nggak berbuah, ya kan? 8 berbuah. Hasilnya banyak kan? Padahal kamu cuma taburin 10 biji cabai, tumbuh 10. Gak mungkin dari 10 pohon itu kamu gak tuai. Logikanya seperti itu. Kalau engkau menabur, gak mungkin engkau gak menuai. Kalau engkau menabur, berarti engkau sedang menanam bibit. Dan engkau akan menerima buah dari bibit yang kamu tanam itu. Hasil dari bibit yang kamu tanam. Kalau kamu matematika pintar dengan Tuhan, maka Tuhan berkata ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau imanmu hanya cukup makan, cukup minum, ya sudah. Kata Tuhan, berkat itu yang kamu terima. Cukup kamu makan, cukup kamu minum, sudah. Kalau kamu hanya mementingkan diri sendiri, yang kamu pikirkan ada diri kamu sendiri, kamu tidak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kamu tidak pernah memberkati hamba Tuhan, kamu tidak memberkati sesamamu yang dalam kekurangan. Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kata Tuhan, cukup. Itu cukup buat kamu sendiri. Tapi kalau engkau menabur, Tuhan semakin lipat gandakan. Kenapa? Tuhan tahu, oh ya, kamu nanti kan mau menabur. Kamu kan nanti mau ini, mau ini. Tuhan tahu nggak? Tahu. Ya kan? Ayo. Firman. Kita harus praktekkan. Iman. Segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Itu akan kita terima. Kalau saya tabur tuai, saya udah sering melihat hasil dari taburan kita. Tuhan kembalikan. Bahkan lebih. Tuhan nggak mengembalikan pas-pasan. Pasti lebih. Ada aja jalan Tuhan buat kita. Amin. Berarti kita percaya akan firman Tuhan. Berarti kita peduli kepada sesama kita. Bukankah Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Jangan berfokus kepada diri kita sendiri. Belajar dari janda Sarfat. Memberi dari kekurangan. Menabur dari kekurangan. Belajar taat pada firman Tuhan. Belajar peduli kepada orang lain. Maka kamu akan menerima berkat yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Oke, Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Pada hari ini Engkau mengingatkan kami tabur tuai Tuhan. Bahwa di saat kami memberi, kami akan diberkati. Di saat kami memberi, maka kami akan diberi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak berfokus pada diri kami sendiri, bahwa kami belajar untuk memberi bukan dari kelebihan kami, tapi dari kekurangan kami. Engkau mengajarkan kami untuk menabur supaya kami menerima setiap berkat-berkat daripada Engkau. Haleluya. Engkau mengajari kami untuk taat pada firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau mencurahkan berkat-Mu di saat kami ada di tengah-tengah pergumulan atau masalah. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasa mukjizat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Materaikan di dalam kehidupan kami.
praktekkan setiap firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian eko datang padamu. Haleluya Tuhan. Pada membawa pujianku, membawa pujianku
buat kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap benih firman yang sudah ditaburkan. Kami percaya setiap benih firman yang ditaburkan tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur. Boleh berbuah menjadi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Biarlah Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap ibadah pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap firman-Mu Tuhan. Ajarlah setiap daripada kami untuk belajar selalu mau menabur walaupun dalam kekurangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami menabur Engkau Tuhan Allah terlebih melihat setiap hati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Biarlah hikmat marifat boleh semakin Engkau tambah-tambahkan kepada beliau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu juga boleh lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa untuk Ibu Fendi Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKP Living Bread ini. Tuhan Yesus, kami percaya ya, di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kekuatan. Dalam setiap pelayanannya Engkau turut campur tangan. Berikan hikmat, marifat, roh kebijaksanaan lebih lagi kepada beliau. Dan juga Tuhan, berikan jubah kerendahan hati senantiasa selalu dimanapun dia berada. Dia yang selalu melayani Engkau, Engkau juga Tuhan Allah yang selalu menyertai dalam setiap langkah kakinya ya Tuhan. Di mana dia melayani boleh terjadi mujizat, boleh terjadi pemulihan ya Tuhan. Sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam kehidupannya ya Tuhan. Apapun yang menjadi keperluannya, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang senantiasa mencukupkan. Dan juga untuk setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah memberikan mereka semua roh takut akan Engkau. Apapun yang diperbuat berikan berhasil dan beruntung. Dan juga dimanapun mereka berada, terutama mereka boleh memuliakan nama-Mu. Ikat keluarga Ibu Gembala sidang kami ini dengan tali kasih-Mu. Berikan satu kesatuan hati dan juga roh sukacita damai sejahtera boleh senantiasa selalu ada di dalam keluarganya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau Tuhan. Berikanlah kami satu kesatuan hati untuk kami boleh bersatu hati melayani Engkau Tuhan. Nama-Mu boleh semakin dimuliakan dan juga setiap roh yang menghalangi kami dalam melayani Engkau, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kaki kami dimanapun kami melayani Engkau. Boleh ada sukacita, boleh ada damai sejahtera Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang di online di rumah Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dengan urapan yang sama. Engkau juga Tuhan Allah yang menuntun setiap kehidupan kami untuk kami boleh lebih lagi belajar menabur di dalam kekurangan, sehingga di situ Engkau boleh mencurahkan berkat atas setiap daripada kami lebih lagi Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bahkan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa memperhatikan Indonesia. Engkau Tuhan berikan terobosan dalam berbagai bidang atas Indonesia, terutama dalam penuaian jiwa-jiwa. Engkau Tuhan turut campur tangan mempersiapkan setiap gereja-gereja di Indonesia untuk siap menuai setiap jiwa-jiwa yang telah siap dituai ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, di dalam menggembalakan setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, kekuatan daripada Engkau. Dan juga Tuhan, untuk pemimpin
negara kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau di dalam memimpin negara kami Tuhan, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar berasal daripada Engkau, sehingga negara kami boleh menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat di Malaysia. Kami percaya Engkau Tuhan Allah semakin memberkati jemaat di Malaysia. Engkau Tuhan Allah semakin menarik hati mereka untuk semakin rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dan memberkati dengan urapan dan berkat yang sama kepada mereka ya Tuhan. Bahkan kami percaya mereka boleh semakin bertambah-tambah jiwa di sana Tuhan, sehingga nama-Mu juga boleh semakin dimuliakan di Malaysia Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan lewat online Tuhan, maupun persembahan secara langsung. Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati. Walaupun mereka memberkati dalam kekurangan Tuhan, Engkau tidak melihat nominal, tetapi Engkau Tuhan Allah senantiasa memberkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan mereka boleh diperlancar ya Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk tangan yang belum sempat memberi, Engkau Tuhan Allah tetap memberkati setiap daripada mereka, sehingga mereka semua boleh lebih lagi memberkati, belajar memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang menyempurnakan doa kami, dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Engkau yang sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan,